Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu kelas 9? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan Ibu di MGMP SMP Negeri 4 Kota Tangerang. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi untuk kelas 9 adalah perpangkatan dan bentuk akar. Perhatikan bagan yang terlihat pada layar berikut mengenai perpangkatan ya dan bagian-bagiannya. Kompetensi dasar pada materi hari ini adalah 3.1. Diharapkan siswa dapat menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. 4.1. Diharapkan siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Bilangan berpangkat dan bentuk akar. 1. Bilangan berpangkat positif. Contohnya adalah A pangkat N, artinya adalah A kali A kali A titik-titik kali A, di mana A-nya sebanyak N buah. Syaratnya adalah A-nya disebut dengan bilangan pokok atau absis, N disebut dengan pangkat atau eksponen, A harus anggota bilangan real, dan N-nya adalah bilangan bulat positif. Suatu bilangan bisa memiliki pangkat. Pangkat ini berarti berapa kali bilangan ini dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Contoh 1, perhatikan ya. 5 pangkat 6. Artinya adalah absisnya atau bilangan pokoknya 5, pangkatnya atau eksponennya 6. Hasilnya adalah bilangan pokok yaitu 5 dikalikan sebanyak pangkat yaitu 6 kali. Contoh yang kedua adalah bilangan pokoknya berupa pecahan yaitu 3/M. Harus pakai tanda kurung ya. Dikalikan sebanyak 3 kali, maka hasilnya adalah 3/M pangkat 3. Ya, kenapa bilangan pokoknya di dalam kurung? Karena pengertiannya kalau tidak menggunakan tanda kurung maka akan berbeda. Contoh yang berikutnya adalah kebalikannya, yaitu 3M dikalikan sebanyak 3 kali. Maka bilangan pokoknya adalah 3M ya, berada di dalam kurung pangkat 3. Kalau tidak menggunakan tanda kurung, berarti hasilnya adalah yang dipangkatkan 3-nya itu adalah hanya M-nya saja. Bilangan pokok positif. Jika dipangkatkan dengan bilangan bulat ganjil maupun genap, maka hasilnya itu akan tetap positif. Perhatikan contoh berikut. 2 pangkat 5 dan 5 pangkat 4. Kita lihat ya jawabannya. 2 pangkat 5 bilangan pokoknya 2, pangkatnya 5 itu adalah bilangan ganjil. Maka penyelesaiannya adalah bilangan pokoknya tadi 2 dikalikan sebanyak pangkat yaitu 5 kali. Maka hasilnya akan sama dengan positif 32. Lalu yang 5 pangkat 4, bilangan pokoknya 5 dikalikan sebanyak 4 kali karena pangkatnya 4. 4 itu adalah bilangan genap ya, maka hasilnya pun adalah positif yaitu 625. Sekarang dilanjutkan dengan bilangan pokok yang negatif. Jika dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya positif. Bilangan pokok negatif jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya akan negatif. Perhatikan contoh yang berikut. Bilangan contoh 1, bilangan pokoknya ada negatif 2 pangkat 4. Berarti bilangannya 4 itu adalah bilangan genap ya. Hasilnya adalah
Negatif 2 kali negatif 2 ada positif 4, dikalikan negatif 2 itu ada negatif 8, dikalikan dengan negatif 2 hasilnya positif 16. Sedangkan contoh yang nomor kedua adalah bilangan pokoknya negatif 3, pangkatnya 3 yaitu bilangan ganjil ya. Hasilnya adalah negatif 3 kali negatif 3 positif 9, dikalikan dengan negatif 3, maka hasilnya adalah negatif 27. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat yang pertama, bilangan pokoknya adalah A dikalikan dengan A ya. Pangkatnya adalah M dikalikan dengan pangkatnya N. Maka hasilnya adalah dalam bentuk perkalian, maka pangkat akan jadi penjumlahan. Maka A pangkat M ditambah N. Contoh, 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 3, maka hasilnya adalah 2 pangkat 5-nya ditambah 3 adalah 8, maka 2 pangkat 8. Sifat yang kedua adalah pembagian, bilangan pokoknya sama ya. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkatnya adalah M dikurang N, jadi bentuk pengurangan ya kalau pembagian. Contoh, 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4, maka hasilnya adalah 2 pangkat 7 dikurang 4 ada 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 3. Ingatkan ya, ini berlaku kalau bilangan pokoknya sama. Sifat yang ketiga adalah A pangkat M dipangkatkan N. Maka hasilnya adalah akan sama dengan A pangkat M kali N. Jadi dalam berbentuk perkalian ya. Contoh, 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Maka hasilnya adalah bilangan pokoknya 3, pangkatnya ada dikalikan. Bentuk perkalian yaitu 2 kali 3 yaitu 6. Sehingga hasilnya 3 pangkat 6. Yang selanjutnya adalah sifat nomor keempat. Bilangan pokoknya adalah A kali B dipangkatkan N. Maka hasilnya akan sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Contohnya adalah 2 kali 5 dipangkatkan 3, maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikalikan dengan 5 pangkat 3. Sifat yang kelima dalam bentuk pecahan, yaitu A per B dipangkatkan M. Maka ini akan hasilnya sama dengan A dipangkatkan M per B dipangkatkan M juga. Contoh, 2 per 5 pangkat 3, maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Materi hari ini sudah dijelaskan ya. Untuk selanjutnya, latihan soal. Latihan soal ini latihan 1-1 berada di buku paket ya, mengenai bilangan berpangkat. Nomor 1 itu adalah perkalian dijadikan perpangkatan. Soal yang nomor 2 yaitu dari perpangkatan dijadikan bentuk perkalian berulang. Untuk soal nomor ketiga adalah tentukan hasil dari perpangkatannya. Dan yang keempat, ditentukan hasilnya sampai disederhanakan. Demikian pertemuan pada pagi hari ini. Selamat bekerja dan tetap semangat belajarnya di rumah. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.